Oke, kita bisa ini mulai. Ya, kita akan mulai. Silakan Kak Ivan. Halo, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Shalom. 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 Suaraku jelas kan? Halo. Clear. Ya. Kalau misalkan jelas, boleh lambaikan tangan ke kamera sambil menyapa satu sama lain. Nah, yang belum on cam juga kita tunggu-tunggu nih, karena kita menantikan, kita percaya meskipun mungkin belum mandi atau kayak gimana, tapi kita percaya jemaat-jemaat keluarga besar GKI Puri itu tetap bersinar mukanya. Jadi boleh kita tunggu ya, kalau misalkan bisa on cam, lebih baik on cam. Karena kangen juga, kita belum sempat ketemu secara langsung mungkin, jadi ini kesempatan kita. Anyway, aku mau nanya, ada nggak di antara kita yang hari ini merasa berbahagia? Ada? Kalau ada yang berbahagia, boleh lambaikan lagi tangannya. Hampir semua ya, berbahagia ya. Atau selebihnya malu-malu gitu. Nah, jadi beberapa saat yang lalu, aku kalau boleh cerita dikit, aku lagi ngumpul sama kakakku, Kak Heidi. Terus dari gitu kita ceritanya lagi nostalgia nih. Natal 2 tahun yang lalu. Itu berarti tahun 2019 ya. Dan kalau nggak salah, berarti Pak Cipto itu adalah Natal pertama kita di gedung yang baru ya Pak ya. Jadi waktu itu, amaze-nya adalah, kalau misalnya kita lihat videonya waktu itu gereja atas bawah itu penuh sama orang gitu ya. Jadi waktu ngelihat rada-rada seakan-akan kayak tahan napas ya, karena kita udah terbiasa dengan kondisi sekarang. Wah, waduh, ini orang benar-benar penuh banget. Dan dulu kita belum mengenal istilah yang namanya social distancing, physical distancing, itu kita belum tahu apa-apa gitu loh. Tapi sebenarnya ketika aku lihat video itu, ada sedihnya juga, tapi ada satu kebahagiaan yang pada akhirnya kita paham kalau memang kita bisa ngumpul kayak gitu lagi, itu adalah satu anugerah Tuhan gitu loh. Dan aku percaya malam ini pun anugerah Tuhan, meskipun kita berkumpul secara virtual, tapi aku percaya Tuhan hadir di antara kita juga. Kita selangkah demi selangkah menuju persekutuan yang mudah-mudahan sama seperti dulu lagi gitu. Jadi untuk membuka acara gathering bulan keluarga kita pada malam hari ini, aku mau ajak kita nyanyi bareng-bareng dulu, boleh? Kita mau nyanyi satu lagu yang simpel banget, Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, kalau misalkan ada yang lagi nge-zoom nih bareng keluarganya, nanti waktu nunjuk-nunjuk kau saudaraku, kau sahabatku, boleh tunjuk-tunjuk ya. Tapi buat kita ya nih, yang satu frame sendiri-sendiri, nah kalian bisa lihat ya, kanan kiri atas bawah kalian ini ada siapa nih. Jadi waktu nunjuk kau saudaraku, kau sahabatku, silahkan tunjuknya ke sini ya. Ini karena disiarkan live juga dari YouTube, ini akan jadi sesuatu yang lucu juga dan seru gitu. Oke? Kita nyanyi sama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap, tunjuk ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo, tangannya mana ya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia. Senyumnya mana? Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo, yang bareng-bareng sama keluarganya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam
Wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke. Nah, senyumnya bisa lebih kelihatan ya. Muka bahagia lebih terpancar gitu. Tapi tenang Bapak Ibu, karena aku jamin hari ini kita akan semakin bahagia. Aku kasih bocoran dikit. Jadi panitia ini udah menyiapkan kuis yang spektakuler banget. Ini melebihi kuis-kuis yang pernah ada di segala televisi. Dan kuis ini tentunya bukan sembarang kuis karena kita udah menyiapkan hadiah dengan total hadiah ratusan ribu rupiah. Betul Bu Pirna? Betul ya? Ya, betul banget Kak, betul banget. Betul ya. Oke, jadi pastikan koneksi Anda baik semuanya. Anda juga siap untuk mengikuti kuis karena abis ini kita akan mulai bermain. Intinya kita akan banyak game, jadi akan banyak pemenang pada hari ini. Oke, Bu Pirna gimana? Hari ini banjir hadiah Kak Ivan. Banjir hadiah. Cuma saya Iya, betul. nanya dulu nih sebagai MC, sebagai moderator hari ini, kita panitia nih MC boleh ikutan nggak? Enggak, kalau untuk yang ini boleh deh. Hari Ini boleh ini ya? khusus Kak Ivan boleh. Iya, yang kemarin-kemarin tuh nggak boleh Kak Ivan. Oke, baik. Ini aku pastikan kita panitia pun belum tahu soalnya apa karena tadi waktu kita briefing Bu Pirna itu udah langsung ngomong secara personal ya ke Bu Lucy ya. Ini soalnya harus dirahasiakan nih. Even Pak Cipto pun tidak boleh tahu. Tadi aku dengar sendiri. Oke, Bu Pirna. Betul, Gimana? Siap kita akan menggemparkan malam hari ini dengan kuisnya, Bu. betul. Terima kasih Kak Ivan. Nah, tadi Kak Ivan udah menghangatkan suasana dengan kita bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang saya akan memberikan soal tebak gambar. Nah, nanti seperti biasa, Bapak Ibu, seperti minggu-minggu sebelumnya, Bapak Ibu cukup menuliskan jawabannya di chat box. Nanti Bu Lucy yang akan melihat. Yang pertama kali menjawab dan benar, nanti akan ada hadiah senilai hadiah voucher senilai Rp50.000 dari Cafe Three Fox. Wow, Rp50.000 dari Cafe Three Fox ya. Ini Nah, kafe ini yang lagi soal- viral dan kekinian ya Bu ya. Betul. Dan ini punyanya anak-anak pemuda GKI Puri Indah Kak Ivan. Betul, punya Jadi Dave, kita ya. harus dukung juga gitu ya Kak. Mantap. Mantap. Nah, tebak tokoh. Nah, ini belum ada yang tahu soalnya. Nanti kalau misalnya ada yang jawab benar berarti memang betul-betul sehati dengan saya ya. Oke, Bu Pirna, sebelum dibuka, mungkin kita perjelas dulu nih ya. Tokohnya ini nanti harus nama lengkap atau kayak gimana? Atau nama panggilan atau panggilan sayang juga boleh? Boleh gitu, Bu. nama panggilan boleh atau nama lengkapnya boleh. Apa kita sepakati aja nama lengkap mungkin? Gimana, boleh, Bu Pirna? boleh. Nama lengkap ya. Nama lengkap Bapak Ibu dan yang nama pertama lengkap ya. ya. Oke, nama lengkap. Ya, siapakah aku? Udah ada yang menjawab belum Bu Lucy? Ya belum. Kalau udah ada ketahuan dong ya, berarti soalnya bocor ya. Aku bagian dari panitia bulan keluarga. Oke. Nah, sudah ada yang menjawab Bu? Sudah ada? Belum. Ini kalau boleh menebak, kalau bisa menebak boleh ya. Nah, udah kelihatan kakinya. Belum selesai. Wah, Ivan kabul. Tugasku ini sangat penting. Tugasnya ini penting banget Bapak Ibu. Nah, saya kasih clue lagi tuh. Kelihatan kakinya. Ini kan. Yaitu membuat acara bulan keluarga bisa diikuti semua orang tanpa batas ruang dan waktu. Ada kata ini ya, cie-cie gitu ya. Sudah ada yang menjawab belum ini? Udah ada catnya Bu Lucy, udah ada yang betul belum? Tapi Sudah. apa namanya kurang lengkap. Gimana? Oh, kurang lengkap. Iya. Saya buka lagi clue-nya untuk Rp50.000 dari Three Fox. Aduh, belum buka banyak. Oke. Lanjut. Aku bekerja di balik layar. Nah, ini clue-nya nih.
Siapakah dia? Sudah ada yang menjawab dengan betul belum, Bu Lucy? Ibu Pirna, bocoran jawabannya ini cuma depan doang, belakangnya gimana nih Bu Pirna? Oke. Saya lengkapi, Bu Lucy. Nah, silakan. Nih saya buka clue-nya. Kalau belum ada yang berhasil menjawab, nih saya tambah lagi nih. Belum. Nah, ini adalah clue terakhir dari saya. Apakah sudah bisa menjawab nih? Aduh, kayaknya tokoh penting ini kok susah sekali ya dijawab. Pak Cipta, ayo Pak Cipta, silakan Pak. Bapak boleh menjawab. Nah, ini udah ada yang betul nih. Pak Rica, bukan. Bu Risma. Bu Risma. Tulisannya salah. Yang lengkap adalah bukan. Hampir ya, berarti ada yang hampir ya Bu ya? Hampir. Nah, ayo nih. Kita udah tahu namanya itu kurang lebih jawabannya. Cuma coba sekarang siapa yang bisa melengkapi nama lengkapnya berarti ya Bu ya? Iya. Coba dicari. Cari di Google boleh, tanya Pak Boleh Cipta boleh. dicari. Boleh. Silakan. Bukan. Bu, tadi saya perjelas nih Bu, ini kan ada gambar orang di lapangan, ini maksudnya yang tokohnya ini yang baju hijau atau baju hitam di belakang tuh Bu, yang lagi. Ini biar kita nggak salah fokus nih Bu, takutnya ternyata mereka lihat Yang baju belakang, hijau gitu. dong Kak, yang baju Baju hijau. hijau ya? Iya. Baju hijau dong. Tuh. Kalau Ayo. nggak ada nih hangus nih Kak. Pak Cipto, gimana Pak Cipto? Saya tantang Pak Cipto. Bu Ade, ayo. Wah, ini dombanya nggak tahu Oh, nih. ternyata yang punya nama sudah memutuskan, Bu. Ya, Ternyata yang betul itu adalah Bu Risma. Oh. Siapakah dia? Silakan yang punya nama berbicara. Siapakah dia? Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan pesonamu. Siapa yang punya nama, silakan. Yang punya nama. Di balik layar di gereja orangnya. Oh, di gereja. Ya, Bu Risma, selamat. Nah, Wow. inilah dia, Jeffrey. Terima kasih, Jeffrey. Yang betul Bu Risma ya. Jeffrey, aku padamu. Oh. Oke. dari kaki sih aku lihat Lionel Messi ya Bu Pirna ya. Lanjutkan. Kalau kaki wih Lionel Messi banget nih. Oh ternyata Ternyata Jeffrey. Jadi selamat Bu Risma, kamu mendapatkan voucher senilai Rp50 salah ya, Rp50.000 dari Trivolk. Saya berhubung Bu Risma mungkin suka makan masakan sendiri dari Fides gitu ya. Kita terima hibahan kok vouchernya ya. Baik, nanti Bu Risma akan dihubungi panitia. Oh, Bu Risma panitia juga ya. Nanti bisa menghubungi diri sendiri ya berarti ya. Tapi kita pastikan berarti Bu Pirna, kita nggak ada bocoran soal ya. Tadi berarti clean. Enggak dong, Kak. Semua nggak ada yang tahu. Rahasia itu. Siap. Oke, Bu Pirna, pastinya nanti kita masih ada game lagi, betul? Masih, nanti di Ya. akhir kita akan ada games, jadi pastikan Bapak Ibu untuk standby sampai akhir, karena Nah. justru di akhir itu Kak, akan ada banyak sekali hadiah. Dan hadiahnya semakin menggiurkan ya Bu Pirna ya. Betul banget. Oke, thank you Bu Pirna. Oke, saudara-saudara semua, Bapak Ibu, Koko, Cici, Om, Tante, dan adik-adikku. Sebelum kita mulai lanjut lagi, aku mau mengundang dengan hormat kesediaan Penatua Andrea untuk pimpin kita dalam doa ya. Kita bersekutu dulu dalam doa. Kang Stefanus. Ya. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan malam hari ini di dalam rangkaian acara Bulan Keluarga. Kami boleh mengadakan virtual gathering sebagai jemaat GKI Puri Indah. Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kiranya kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh merasakan kebersamaan,
dan kami juga boleh saling mengenal satu sama lainnya, ya Bapak. Tuhan, biarlah Tuhan yang juga menyertai semua petugas pada malam hari ini, juga hamba-Mu Pendeta Cipto yang akan juga menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Kami serahkan acara kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Akang Stefanus, panutanku. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi hari ini di gathering bulan keluarga yang keempat berarti ya di bulan ini, kita kedatangan keluarga bintang tamu yang akan benar-benar men-sharingkan kesaksian keluarganya yang pasti akan memberkati banget nih. Bagaimana akhirnya kehidupan itu dimaknai menjadi sebuah nada-nada yang indah yang memberkati buat keluarga ini dan juga keluarga-keluarga lainnya pastinya. Tapi kita akan simpan dulu bintang tamunya. Kira-kira ada yang bisa menebak atau jangan-jangan udah ketebak karena waktu disebut bintang tamu ada yang senyum-senyum. Tapi untuk bintang tamu yang akan sharing kesaksian pada hari ini kita kasih clue untuk siap-siap. Untuk sebelumnya kita mau mendengarkan pujian dari kalau misalkan kita kenal ada boy band namanya Il Divo di dunia ya, para pria-pria gagah, ganteng, dan gagah berani yang suaranya itu merdu banget. GKI Puri juga nggak kalah, kita juga punya. Dan pada hari ini, beliau-beliau ini akan mengajak kita bernyanyi bersama-sama sebuah lagu yang judulnya Kurangkai Nada-Nada Indah. Untuk paduan suara Kalisto, para panutanku, monggo, kita persilakan. Nada-nada indah dalam simfoni yang merdu mengalir dalam hatiku, ceria damai yang kekal, sang surya pagi menyinariku, malam pun menyertai. Besar anugerahnya di dalam kehidupanku. Dapatkah diriku membalas segala kemurahan-Nya? Ku nyanyikan lagu yang merdu dan ku naikkan puji syukur, mengalir air yang sejuk, memberi damai di hatiku. Oh sungguh indah kasih-Nya di dalam hidupku. Juru selamat jiwaku, Yesus penopang hidupku. Tiada terhitung berkat bagiku, Yesuslah kota bentengku. Kaulah putih darah hatiku, ya Yesus kaulah tiada berubah, selalu melindungiku.
kasih-Nya di dalam hidupku. Dapatkah diriku membalas segala kemurahan kasih-Nya? Ku nyanyikan lagu yang baru dan ku naikkan puji syukur, mengalir air yang sejuk, memberi damai di hatiku. Oh sungguh indah kasih-Nya di dalam hidupku. Oh sungguh indah kasih-Nya di dalam hidupku. Puji Tuhan, thank you buat paduan suara Kalisto, Aka Ildivo-nya GKI Puri, luar biasa ya. Dan ternyata Ildivo tadi setelah syuting di pinggir pantai, salah satu personilnya sudah hadir di sini dan akan memberikan kesaksian hidupnya, kesaksian keluarganya ya. Untuk itu saya mau undang Pak Hengki. Halo Pak, boleh unmute? Halo, Hai, shalom Pak Hengki. apa kabar? Iya, balik kapan dari pantai Pak? Kabar baik saya, puji Tuhan. Ya, kebetulan waktu itu kita jalan-jalan di Belitung, jadi sekalian syuting aja. Oh, luar biasa. Oke Pak Hengki, thank you untuk kesediaannya nih, mau sharing-sharing bagi firman, bagi berkatnya Tuhan, kesaksian Pak Hengki. Jadi Pak Hengki hari ini akan kesaksian sendiri atau bareng keluarga kah? Ya, kebetulan mereka cukup antusias, saya juga nggak berpikir sampai sejauh itu, mereka mau ikut ambil bagian. Wow. Monggo Pak Hengki. Mulai aja ya, biar waktu Siap. lebih singkat. Ya, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman saya terkasih, keluarga besar GKI Puri Indah ini ya. Aku sungguh ya, keluarga kami mengucap syukur ya dikasih kesempatan lagi untuk istilahnya bukan kesaksian tapi yang santai aja, sharing-sharing aja kita pada malam hari ini. Ya baiklah, sebelum sharing ini aku mulai ya, tentu aku juga akan memperkenalkan keluargaku ya, mamanya dari anak-anak ya, yang pacar aku waktu itu ya, terus dan kedua anak kami ya, Josia dan Nathanael ya. Siapa tahu ada yang belum kenal, jadi sekalian aja memperkenalkan diri ya, nanti mereka. Baiklah ya, mereka akan memperkenalkan, kami akan memperkenalkan keluarga kami dari saya dan keluarga ya, melalui sebuah video yang telah kami sepakati bersama gitu dalam keluarga ini. Semoga ini memberikan kekuatan dan berkat buat kita semuanya ya. Jadi kita bisa mulai saksikan melalui video ini. Oke, untuk tim boleh dibantu untuk putar videonya. Studionya ada di sebelah soalnya. Asik. Josia, Oke. silakan, sudah diberi akses untuk share screen. Oke, sambil menunggu Josia ya. Jadi syuting videonya berapa lama nih Pak Hengki bocorannya? Biar kita dapat gambaran sedikit nih. Kurang lebih 3 menit. Waduh, profesional ya. Dan aku dengar bocoran berarti ini satu keluarga pun ini ya ambil bagian dalam proses pembuatan video ini Pak Hengki ya.
Oke. Josia, bisa dengar suaraku? Iya kok, bentar ada sedikit kendala teknis. Asik. Kenal teknis. Nggak apa-apa, oke. It's okay. Dicoba aja. Atau mungkin Pak Hengki, kita sambil nunggu videonya, kita mungkin boleh todong kali ya. Untuk ceritanya pacar, mantan pacar berarti kita bilangnya ya, dan ibu dari anak-anak untuk on cam. Jadi bisa halo-halo dulu di videonya. Silakan Pak Hengki. Nanti kita baru lihat videonya setelah itu. Sorry. Gimana Kak Ipan? Apa yang mau ditanyain kira-kira? Mungkin penampakannya ditunjukkan dulu, Pak. Jadi ini mantan pacar nih, ibu dari anak-anak, di mana boleh halo-halo dulu gitu. Wah, sorry ya Pak, saya jadi MC emang harus nodong soalnya Pak. Ya, halo semua, selamat malam. Saya mantan pacarnya Pak Hengki. Waduh. Ada yang Siapa mau coba ditanyakan? namanya? Namanya siapa, Bu? Namanya Sylvia Chandra, biasa dipanggil Sylvie. Aku ibu anak 2. Anak yang paling besar sudah kuliah. Anak yang paling kecil masih kelas 2 SMA. Masih kelas 2 SMA ya. Tunggu ya videonya sebentar, lagi susah carinya, susah gampang. Bentar. Oke, ini dia. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Namun Tuhanlah yang memberikan kekuatan, sukacita, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan kepada saya dalam menjalani kehidupan bersama keluarga. Saya bersyukur atas keluarga yang Tuhan anugerahkan. Walaupun saya menyadari bahwa kami juga bukanlah keluarga yang sempurna, yang juga punya banyak kekurangan-kekurangan. Tapi kami tetap berusaha untuk terus bersyukur agar kekurangan tetap menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Selama 21 tahun yang sudah dilewati bersama hingga saat ini, Tuhan terus memproses diri kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi role model untuk anak-anak, berusaha membawa keluarga kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan senantiasa memiliki serta menumbuhkan hati yang takut akan Tuhan dimanapun kami masing-masing berada. Untuk itu kami masih harus terus belajar dan belajar. Ketika saya dilahirkan, saya tidak bisa memilih di keluarga mana saya akan dilahirkan. Saya tidak bisa memilih siapa orang tua saya. Tapi saya bisa memilih bagaimana mengisi dan menjalani hidup bersama dengan keluarga saya. Saya dan Koko tidak sempurna, Papa juga tidak sempurna, Mama juga tidak luput dari kekurangan. Terkadang keluarga kami pun juga tidak selalu harmonis. Namun, ketidaksempurnaan itulah yang justru membuat kami saling bergantung dan berusaha untuk mengisi satu sama lain. Siapapun kita, masing-masing dari kita pasti punya peran dalam keluarga, dan kita pasti berharga untuk keluarga kita. Karena sejak semulanya, Allah tidak pernah menciptakan keluarga sebagai suatu hal yang sempurna, namun justru dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk saling belajar dan bertumbuh bersama di dalam iman yang lebih kuat kepadanya. Benar kan Pak Ipan? 3 menit. Jadi aku masih nggak bisa berkata-kata apa ya, Bapak Ibu. Benar-benar menurut aku ini apa istilahnya, heartbreaking mungkin. Jadi kalau aku nggak jadi MC, aku udah berkaca-kaca juga. Mungkin Pak Hengki atau Bu Sylvie ada nggak yang pengen disampaikan lagi dari video itu kira-kira?
sesuatu yang dari hati kalian yang ingin kalian sampaikan nih buat kita keluarga besar GKI Puri. Ayo mah, sampaikan. Kok nunjuk-nunjukkan nih? Gimana Bu Silvi? Karena ini adalah bulan keluarga dan temanya adalah Tuhan pulihkan keluargaku, memang melalui bulan keluarga ini, ya kita sama-sama untuk saling juga menjadi suatu momen buat kita untuk refleksi diri, bahwa kita memang di dalam setiap keluarga itu tidak ada yang sempurna, dan setiap anggota keluarga itu pasti punya kekurangan dan kelemahan yang setiap anggota keluarga juga perlu disupport, perlu didukung. Jadi supaya menjadi keluarga itu menjadi suatu tempat untuk kita saling bertumbuh, untuk kita bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan itu sungguh ada di dalam kehidupan kita. Amin. Itu aja sih Pak. Thank you Bu Silvi. Gimana Pak Hengki? Ada mau menambahkan, melengkapi mantan istri? Ya, saya pikir benar kita saling melengkapi ya. Jadi di dalam keluarga itu khususnya kalau aku sih sangat fokus ya kepada anak-anak, karena kami juga membuktikan ya di waktu kami berkarir gitu dua-duanya, di mana salah satu dari kami ya karena anak mulai ya SD atau gimana, nah mungkin salah satu dari kami untuk fokus kepada anak gitu. Jadi ya segala-galanya bagi kami anaklah, untuk mengantarkan mereka di suatu saat di gerbang dan tidak memawanya mereka. Jadi kita harus persiapkan mereka dari kecil. Akhirnya aku belajar dari anak-anak juga akhirnya kan. Siap, thank you Pak Hengki, Bu Silvi, dan keluarganya sangat memberkati ya. Apalagi tadi statementnya aku suka banget. Kita nggak ditempatkan Tuhan dalam keluarga yang sempurna, tapi justru kita dipanggil untuk sama-sama bertumbuh. Nah ini untuk Pak Hengki sama Bu Silvi ya, aku ada bocoran dikit. Jadi kan sebagai adik ipar gitu ya, kita kan diposisikan di pihak yang sering disogok gitu sama kakak ipar. Jadi kebetulan nih kakak iparku, si Ko Andrew ini suka kirim-kirim makanan gitu loh. Mungkin untuk menyogok saya lah sebagai adik ipar ya. Nggak tahu motivasinya gimana, pokoknya disogok aja. Nyampe lah keripik kentang, lemon gitu ya, jamu-jamuan. Dan akhirnya tadi setelah ngobrol-ngobrol sebelum acara, aku ceritain rundown ini dan aku bilang Pak Hengki keluarganya akan sharing. Baru ngomong, oh ya itu emang beli dari Pak Hengki itu biasanya. Oh, jadi selama ini aku ternyata langganan juga nih sama Pak Hengki. Itu Hao Chesen Jinping lah kalau aku bilang. Maju terus Pak Hengki dan keluarga ya. Oke, thank you. Thank you. Ya. Oke, thank you juga Pak Hengki buat kesaksiannya. Baik, sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Cipto, dari remaja akan mengajak kita nyanyi sama-sama sebuah lagu yang judulnya Pakailah Seluruh Hidupmu. Untuk remaja, boleh memimpin kita dalam lagu. Lagu ini pasti jadi sesuatu hal yang boleh kita renungkan sama-sama, apalagi tema kita di gathering ini adalah dipulihkan untuk jadi berkat. Jadi aku mau ajak saudara-saudara semua, om tante, untuk kita nyanyikan lagu ini sambil kita renungkan kata-katanya. Sambil kita janji, kita berdoa kalau emang kita mau pakai nih, kita mau serahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita seutuhnya jadi nada-nada yang indah yang memberkati orang lain. Tiap harta dan
kini dan selamanya. Baik. Nah, sebelum saya ngundang Pak Cipto untuk sharing, aku mau informasi sedikit kalau Pak Cipto akan buat sharingnya interaktif. Jadi kita mau mengundang Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan seputar tema, bisa langsung diketik di kolom komentar, di kolom chat. Nanti sesudah Pak Cipto sharing, kita akan kasih waktu untuk Q&A ya Pak Cipto ya. Ya, baik. Silakan Pak Cipto. Baik, terima kasih Ivan. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mencoba untuk sharing, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih bahwa dalam rangkaian kegiatan bulan keluarga, kami boleh bisa menikmati karya Tuhan yang terus memulihkan keluarga kami. Ketika kami berhadapan dengan realitas kelukaan kami, ketika kami berhadapan dengan masalah yang sulit untuk kami terima, ketika kami juga sulit untuk mengalami Tuhan di balik setiap pergumulan kehidupan kami. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti untuk memulihkan kami. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bertumbuh dan berbuah. Tolonglah kami Tuhan, berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mohon izin share ya Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau mencoba memahami, berefleksi, dipulihkan untuk menjadi berkat. Kalau gambar anak perempuan ini, berkat yang dia berikan adalah ketika dia mengalami pemulihan dari Tuhan, maka tadi kalau Pak Hengki berkatnya adalah ketika anak-anaknya mau melayani Tuhan. Nael, Yosias, Bu Silvi, Pak Hengki sama-sama menjadi berkat di gereja. Gereja adalah rumah kedua buat keluarga ini. Kenapa keluarga ini bisa menjadi berkat? Karena keluarga ini mengalami pemulihan. Sehingga tadi ada kalimat yang menarik sekali menurut saya untuk menjadi catatan adalah ketika keluarga ini menjadi role model. Ketika Pak Hengki dan Ibu Silvi menjadi role model buat Yosias dan juga Nael. Nah, oleh karena itu memang tema kita, tema yang menarik di dalam kegiatan bulan keluarga. Tuhan pulihkan keluargaku. Berturut-turut kita diperhadapkan tentang masalah keluarga. Jika kita melihat, mendengarkan pembahasan dari Pak Henry, Lukamu, Dukaku, kemudian Dr. William Gunawan, It's okay not to be okay, bahkan puncaknya adalah Restoring Relationship. Ini mau menceritakan bahwa setiap kita tidak bisa melupakan luka di masa lalu. Tapi ketika kita mau melepaskan pengampunan, maka kita akan menemukan Tuhan. Kita akan mengalami pemulihan. Seperti yang boleh dialami keluarga Pak Hengki. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu, kita diperhadapkan kepada sebuah topik yang mau mengunci tentang tema bulan keluarga, dipulihkan untuk menjadi berkat. Pertanyaannya, mengapa kita harus dipulihkan? Saya cuma mau merefresh kembali bahwa banyak orang yang tidak sadar ketika ada bullying, ketika ada labelisasi, ketika ada verbal abuse, ketika ada sikap tidak percaya dalam keluarga. Itu muncul karena apa? Karena masing-masing membawa luka, masing-masing punya luka. Sehingga luka itu betul-betul bukan hanya untuk diri sendiri, tapi melukai. Keluarga saling melukai, dan akhirnya rumah, tempat yang harusnya menjadi tempat untuk bercanda, tempat untuk bertanya, tempat untuk mendapatkan kekuatan, tempat yang tidak lagi menyenangkan, tempat yang membosankan, tempat yang tidak menarik. Orang dari luar gereja melihat bahwa kita adalah orang yang aktif di gereja, orang yang rajin melayani. Tapi bagi kita yang mengalami luka di dalamnya, kita akan mengatakan bahwa tidak benar.
Yang ada adalah kepahitan, yang ada adalah ketidaknyamanan, yang ada adalah kejengkelan, kebencian, dan sebagainya. Oleh karena itu, memang kalau kita bicara untuk bisa menjadi berkat, maka apa yang harus dipulihkan terlebih dahulu? Yang harus dipulihkan adalah relasinya. Suka nggak suka, seneng nggak suka, ya relasi ini, relasi kita dengan anggota keluarga, relasi kita dengan diri sendiri, relasi kita terutama dengan Tuhan. Karena relasi yang paling utama untuk dipulihkan sebelum kita membangun relasi dengan yang lain adalah relasi dengan Tuhan. Nah, kalau ini sudah beres, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maka dampak apa sebagai buah dari pemulihan? Yaitu seperti yang dialami oleh keluarga Hengki. Bagaimana hidupnya satu sama lain menjadi berkat. Luar biasa. Ketika kita bicara tentang berkat, saudara-saudara, di abad 18 sampai 19-an ini ada God, orang super kaya dunia. Ya, yang memang dia kaya ini, Rothschild ini adalah seorang Yahudi Jerman, dia pengusaha emas, ya, terkenal sekali. Nah, kemudian Oppenheimer ini adalah pengusaha dari Afrika Selatan. Kalau ini dari abad 18, ini di abad 19, dan yang ini adalah Rockefeller, ya, dia pengusaha minyak. Masing-masing boleh bisa menerima berkat Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah ketika mereka menerima berkat Tuhan, sudahkah hidup mereka menjadi berkat? Kita punya banyak berkat, tapi kalau tidak menjadi berkat, rasanya sayang. Harusnya kita tetap menjadi berkat. Nah, ini tidak dibahas semua, saya hanya membahas salah satu tokoh, yaitu John Davidson Rockefeller. Saudara-saudara, Rockefeller adalah salah satu orang terkaya sepanjang sejarah di Amerika Serikat. Di usia 33 tahun, dia sudah mendapatkan $1 juta yang pertama, itu tahun 1872. Pada usia 43, dia menguasai perusahaan terbesar di dunia. Dan pada saat umur 53 tahun, dia ini dinobatkan sebagai orang yang paling kaya di dunia. Jadi saat itu dia satu-satunya orang yang mempunyai kekayaan lebih dari $1 miliar US. Nah, tentu dengan kekayaan ini banyak orang jadi berpikir nih bahwa Rockefeller ini dengan uangnya dia bisa menikmati kesenangan, dia bisa foya-foya, dia bisa betul-betul berkat yang dia terima itu membuat dia bergembira. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak demikian. Karena kondisinya saat itu justru kondisi yang sangat menyedihkan dan prihatinkan. Dia menderita sebuah kelainan jiwa yang mengenaskan dia, dan itu yang mengakibatkan dia stres dan rambutnya rontok, nggak bergairah, dia hanya bisa minum susu dan makan biskuit. Selain itu dia juga dibenci di wilayahnya sehingga karena apa? Karena dia suka memperkerjakan pengawal atau orang bekerja selama 24 jam sehari. Dia susah tidur, dia susah tersenyum, dia tidak bisa menikmati apa yang dicapai dalam kehidupannya. Nah, suatu ketika dokter memprediksi bahwa hidup Rockefeller ini nggak lama lah, nggak sampai tahun depan. Koran-koran mulai mempersiapkan tulisan menyambut kematiannya. Dan di dalam masa seperti itu, Rockefeller mencoba merenungkan kembali kekayaan yang dia punya, berkat yang dia punya ternyata tidak bisa dibawa mati. Akan berlalu begitu saja. Ini akhirnya memang saat itu dia menyadari hidup yang penuh dosa, dan Rockefeller mengalami turning point, mengalami perubahan hidup. Dia bertobat, memberi diri, mengaku percaya pada Kristus. Dan Rockefeller di sini dipulihkan relasinya. Ketika dia bertobat, dipulihkan relasinya, maka yang harusnya dia meninggal dalam usia 54 tahun, tetapi justru hidupnya bisa lebih lama dalam usia 98 tahun. Ini luar biasa ya, ketika hidupnya dipulihkan, dia mengerti tentang berkat dan menjadi berkat, dan dibentuklah sebuah
semacam lembaga untuk memberi dana, the Rockefeller Foundation, di mana institusi ini sangat membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan, memberikan beasiswa untuk para dosen dan peneliti, bahkan juga dari uang yang ada di sini ini dibagikan untuk melakukan penanaman atau revolusi hijau. Jadi Rockefeller yang dulu berbeda dengan Rockefeller yang sudah dipulihkan. Dia diberkati dan memberkati. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab juga ada tentang tokoh yang dipulihkan dan diberkati, yaitu ada dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya minta mungkin Kak Ivan bisa tolong bacakan, Kak Ivan. Oke, saya bacakan Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Iya. Oke. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut dan katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Kak Ivan. Jadi Bapak Ibu, saudara, menarik kalau kita mencoba melihat, memahami tentang tokoh Zakheus. Zakheus artinya tulus, bersih, dan suci. Tetapi ternyata nama tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, perkataannya, perilakunya tidak memperlihatkan tentang ketulusannya, sikapnya yang suci dan sebagainya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan profesinya sebagai pemungut cukai, yang memang menempatkan Zakheus akhirnya bukan menjadi berkat tapi batu sandungan bagi bangsa sendiri. Kita tahu bersama bahwa pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Roma, yang memang waktu itu Roma menjajah bangsa Israel dan mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yaitu sesama orang Yahudi. Bahkan yang keterlaluan, Bapak Ibu, uang atau pemungutan itu sangat berlebihan. Sehingga orang Yahudi memandang orang yang seperti ini adalah pengkhianat. Orang seperti ini orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka telah mempermainkan imannya dengan apa? Dengan berpihak kepada bangsa yang justru menjajah bangsanya, Romawi yang menjajah bangsa Yahudi, bangsa Romawi yang menyembah berhala. Zakheus, kalau kita lihat profesinya, dia bukannya seorang pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Ini jenjang karir yang sangat bagus dan tidak gampang untuk bisa mencapai prestasi yang seperti itu. Itu sebabnya dia menjadi sangat kaya. Dan yang menyebabkan Zakheus dicap sebagai pengkhianat. Karena Zakheus ini sangat mentuhankan uang, ya, karena uang, ya, sehingga akhirnya tidak peduli dengan pandangan sosial terhadap dirinya. Yang penting aku kaya, yang penting aku dapat berkat, menikmati berkat, ya, mau diapain ya terserah aku. Jadi kita bisa bayangkan betapa menyedihkan karakteristik Zakheus yang sangat cinta uang, yang sangat serakah, yang galak, pemeras, tidak berperi kemanusiaan. Lalu apa yang menarik di sini? Yang menarik adalah sekalipun Zakheus berlimpah harta, ternyata hidupnya tidak jauh berbeda seperti Rockefeller. Dia hampa, dia hambar, dia kosong hatinya. Dia kesepian, dia mengalami keterasingan. Itu sebabnya ketika tahu bahwa Yesus datang ke kotanya, maka di sini Zakheus mencari tahu dan ingin berjumpa dengan dia. Dia merasa tidak bahagia dan dia tahu bahwa Yesus adalah yang bisa menyembuhkan keterasingan dan kesepiannya. Yesus bisa mengembalikan hakikatnya sehingga dia menjadi berharga. Sehingga
Di sini terjadi perjumpaan dan ayat 8 dan 9 di situ disebutkan pada kita, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi ketika ada perjumpaan, ada pertemuan, maka Sakyus bisa menjadi berkat. Relasinya dipulihkan. Dan perjumpaan dengan Yesus ini membuat Sakyus mengalami transformasi kehidupan. Ya, sama seperti tadi di awal kesaksian Pak Hengki. Pak Hengki mengalami transformasi kehidupan ketika relasinya dipulihkan oleh Tuhan. Sakyus sebelum dipulihkan dia pribadi yang tamak, serakah, tapi setelah dipulihkan dia menjadi orang yang murah hati. Bayangkan, setengah miliknya diberikan ke yang miskin. Sakyus nggak mikir-mikir, gimana nih nanti setengahnya lagi. Pokoknya setengah aku berikan. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, Sakyus dikenal sebagai orang yang galak dan kasar. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, setelah relasinya dipulihkan, Sakyus menjadi orang yang penuh belas kasihan. Sebelumnya dia sangat mementingkan diri sendiri, tapi sekarang dia menjadi orang yang sangat care. Dia mengembalikan orang-orang pinjam 4 kali lipat. Dia nggak berpikir ruginya bagaimana, nanti kesalahan bagaimana, pokoknya dia mau memberi yang terbaik sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai berkat yang mau dibagikan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang menjadi berkat, kita perlu bahwa nggak bisa simsalabim, harus melalui yang namanya proses. Nah, proses ini tidak bisa dihindari tentang 3 hal poin tadi. Pertama-tama, kita harus sadar diri akan luka. Kita nggak boleh menyembunyikan luka. Kita harus obati luka itu. Baik luka pribadi maupun luka orang lain. Kalau kita sadar bahwa kita luka, maka ingatkanlah diri kita bahwa Yesus pun terluka karena kita. Bahkan ketika dia mati di kayu salib, kita melihat luka-lukanya. Bahkan ketika dia boleh bangkit, maka di sini dia menyembuhkan luka-luka kita. Sehingga kita dipanggil jangan hanya kita ada larut dalam luka, tapi kita harus membangun relasi dengan Tuhan, mencari Tuhan untuk dipulihkan. Kita tidak boleh mandek, kita harus dinamis, kita harus seperti Sakyus. Mencari Tuhan, walaupun susah, dihalang orang banyak. Kita anak sekolah minggu kan seringkali menceritakan Sakyus itu orangnya pendek ya. Tapi tidak menghalangi niatnya ingin mencari Tuhan, ingin dipulihkan. Dan ketika dia berhasil berjumpa, ketika dia boleh mengalami transformasi, maka Sakyus diubahkan. Dia memulihkan dan menjadi berkat. Jadi, Bapak Ibu, menjadi berkat artinya apa? Ya, kita harus menjadi orang Kristen yang tampil beda. Kita harus berubah. Kita tidak boleh mengenakan kemanusiaan lama kita. Kita harus mengenakan kemanusiaan baru kita. Kita harus move on. Dan tentunya kita diingatkan, diminta untuk belajar, terutama dalam keluarga, menjaga kata-kata kita. Kata-kata itulah yang harusnya kita bangun menjadi kata-kata yang bisa mengubahkan. Kata-kata yang bisa mendorong orang yang mendengarkan kata-kata itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan yang kedua, ketika kita hadir membawa perubahan, kita mau meringankan beban orang lain. Ketika kita diberkati, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Terutama di dalam masa-masa susah seperti sekarang. Banyak orang yang punya beban yang berbeda satu sama lain. Mungkin karena beban pekerjaan yang penghasilannya tidak lagi banyak, sehingga dia harus terpaksa pinjaman online. Atau mungkin terpaksa akhirnya dia bermain dengan uang-uang imajiner, sehingga akhirnya terjerat hutang. Mungkin ada beban dalam keluarga, yaitu dia merasa tidak berharga. Karena apa? Karena sakit penyakitnya. Mungkin dia merasa beban yang paling berat adalah ketika ditolak. Ketika dia mengalami stigmatisasi, cap dari temannya, bahkan dari pasangannya atau dari anggota keluarga. Ini sangat-sangat menyakitkan. Oleh karena itu, kita dipanggil yang sudah dipulihkan meringankan beban orang lain. Jangan menambah beban.
Ya, caranya gimana? Mari kita membangun persahabatan. Kita mau mendoakan, kita mau menyapa, mungkin kita bisa lewat Zoom seperti sekarang ini, atau kita bisa WA call, atau bisa video call, karena kalau langsung tatap muka kan takut juga ya. Walaupun sudah divaksin, tetap kita harus hati-hati. Banyak cara untuk membuat kita sebagai keluarga besar GK Puri kembali merasa home, tidak merasa kesepian, tidak merasa ditinggalkan, tapi betul-betul diperhatikan. Dan yang terakhir adalah menjadi berkat, artinya kita diminta untuk memberi pengaruh positif. Nah, caranya bagaimana nih supaya kita bisa memberi pengaruh positif? Nah, Bapak Ibu, di gereja itu kan ada berbagai ruang pelayanan. Ada komisi anak dengan pergumulannya, membutuhkan kehadiran banyak guru sekolah minggu. Anak itu adalah masa depan gereja. Tapi saat ini sangat kurang sekali orang-orang yang mungkin belum ada waktu untuk beri perhatian dan terpanggil menjadi guru sekolah minggu. Nah, guru sekolah minggu kita bisa hadir menjadi guru sekolah minggu, kita mengajar, dan kita boleh saling memberkati satu sama lain. Bukan hanya mungkin di guru sekolah minggu, tetapi juga kita tahu betapa pentingnya peranan multimedia. Kalau di gereja, Bapak Ibu, pada saat mungkin Bapak Ibu besok ke gereja, ikut ibadah onsite terbatas, maka ada beberapa orang yang bekerja di balik layar, seperti tadi pemain bola tadi ya, si Jeffrey ya. Nah, Bapak Ibu orangnya itu lagi. Ya bersyukur sih sekarang, artinya dulu cuma Ivan Duru, kemudian Pak Cungfi dan Pak Santoso. Sekarang bertambah, ada 2-3 orang. Tapi tetap masih kurang. Ya, kita bersyukur memang ada Pak Arya, tapi tetap masih butuh orang. Terlebih-lebih Bapak Ibu, saat ini kita ada di dalam pola pelayanan yang hybrid. Hybrid artinya apa? Kita bisa melakukan pelayanan dengan datang ke gereja, tetapi juga kita bisa melayani secara online. Nah, oleh karena itu memang kita perlu memikirkan bahwa gereja butuh yang namanya pelayanan digital ministry. Kita butuh orang-orang yang melek teknologi. Dan yang tahu tentang teknologi adalah anak-anak kita yang berasal dari generasi Z, yang mengerti banget, yang tahu banget gitu ya. Seperti Yosias itu generasi Z ya Pak Hengki ya. Ya pokoknya Yosias dan teman-temannya. Jadi ini ruang-ruang seperti ini kita dipanggil untuk bisa menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja. Belum lagi juga di kegiatan yang namanya Komisi Perawatan Umat. Di sana ada yang namanya pelawatan, pemerhati, pengurus wilayah. Nah, Bapak Ibu kalau kita perhatikan kegiatan wilayah setiap hari Rebo dalam tiap bulannya, memang sih betul bahwa di situ banyak orang dewasa. Tetapi kita juga perlu menghadirkan anak-anak kita untuk juga diberkati lewat persekutuan wilayah. Mungkin namanya digantilah, jangan namanya persekutuan wilayah, tetapi yang pasti anak-anak kita di dalam pertumbuhannya sebagai orang muda juga perlu wadah, sehingga mereka pun boleh bisa dilayani dan menjadi berkat. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kita cari dan kita tangkap, kita lakukan, sehingga kita yang sudah dipulihkan tidak hanya menikmati berkat dari Tuhan, tetapi juga menjadi berkat buat orang lain. Ya, begitu, Kak Ivan. Oke, thank you Pak Cipto sharingnya. Salam memberkati. Jadi kita percaya kalau pemulihan di dalam Tuhan itu pasti ada sebuah perubahan ya Pak ya. Betul. Dari hidup kita yang dipulihkan dan pada akhirnya itu keluar juga jadi berkat buat orang-orang. Baik Pak Cipto, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya, kita masih ada kesempatan. Silakan tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, di kolom chat. Oke Pak Cip, kita ada pertanyaan dari Bu Lucia nih. Pertanyaan pertama, aku bacakan ya. Jika orang yang terluka itu tidak mau dipulihkan, tapi justru perbuatannya membuat luka kepada orang lain. Waduh. Jadi bagaimana kita menjadi berkat untuk mereka? Ini mungkin sering ketemu juga ya kayaknya nih. Iya. Gimana Pak Cipto? Iya, satu-satunya memang dia harus mau dipulihkan. Kalau dia nggak mau dipulihkan, jangan berharap dia jadi berkat. Nggak ada pilihan, harus dipulihkan. Minimal kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, ya yang pertama kita bisa
mengingatkan dia, kita hadir menjadi sahabat dia. Kenapa sih kok dia nggak mau ditolong? Kenapa kok dia begitu membendengi diri? Kenapa kok dia begitu reaktif? Pasti dia banyak luka. Dan ketika dia mau menghadapi lukanya, baru aja dia mau menghadapi lukanya sudah dilukai lagi terus-terusan, sehingga akhirnya dia nggak percaya orang. Ya. Jadi ya kita harus mencari mendapatkan hatinya dulu, sehingga pada saat kita diterima maka kita bisa menjadi sahabat buat dia. Oke, berarti dengan resiko ya Pak Cipto ya, dengan resiko. Kalau betul. kitanya pun yang akan tersakiti juga. Pasti omongannya pasti nggak enak. Jadi ya kita harus siap kupingnya mesti siap panas, dan kalau kita mau menolong jadi sahabat buat dia, ya kita betul-betul dalam keadaan lagi rileks ya, jangan lagi burn out, lagi stres. Pak, cuma kalau kayak gitu resiko nggak sih Pak? Jadi jangan-jangan sebagai orang yang mau jadi sahabat beliau nih, orang yang bersangkutan, berarti sertas kita udah dipulihkan terlebih dahulu, makanya kita punya willingness untuk menjadi sahabat orang itu ya Pak ya. Tapi dengan begitu berarti kita jangan-jangan jadi calon yang harus dipulihkan juga nih Pak, karena ada resiko terluka untuk kedua kalinya Pak. Bagaimana cara kita untuk membentengi diri kalau kasusnya seperti itu, Pak? Iya, jadi bagaimana supaya kita bisa membentengi diri? Saya pikir kita memulainya di dalam keluarga kita nih, Pak. Jadi kalau Ivan kita punya keluarga, kita sama-sama sadar bahwa kita sudah dipulihkan, maka keluarga itu menjadi support group kita. Keluarga itu menjadi bukan hanya motivator tapi inspirator gitu. Sehingga akhirnya kita tidak merasa sendirian, bahkan kita tidak merasa tidak berharga. Ya. Jadi kembali lagi sih, memang peran keluarga itu penting sekali. Jadi kita nggak berjuang seorang diri lah Pak ya. Jadi bagaimana saling support antar keluarga gitu ya. Betul. Jadi saling mengingatkan, hadir gitu ya. Seperti misalkan Ivan nih, kalau saya perhatikan di sini nih full tim nih. Ada kakak datang, ada ipar datang, itu bentuk support yang membuat kita jadi nyaman gitu, yang membuat kita akhirnya bisa jadi berkat. Ya. Oke, thank you Pak Cipto. Bu Lucy gimana Bu Lucy? Untuk pertanyaannya, kira-kira ada pertanyaan lanjutan nggak dari situ Bu Lucy? Boleh on mic, boleh unmute. Ya berarti kita ini ya Pak ya, mesti ngalah ya. Mengalah tapi bukan untuk kalah. Mengalah tapi dalam rangka untuk membangun kekuatan yang bisa membawa perubahan. Ya. Bukan membangun kekuatan untuk menghancurkan, tapi membawa perubahan. Mohon doanya aja Pak. Ya. Oke, thank you Bu Lucy untuk pertanyaan dan tanggapannya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, kita masih menunggu ya. Sambil menunggu aku mau nanya nih Pak Cipto. Aku pernah nonton film, jadi kayaknya ini true story di Amerika Latin tentang seorang bandar narkoba besar lah. Kalau nggak salah beliau ini sempat juga menjagokan dirinya menjadi presiden di negara tersebut. Aku lupa Venezuela atau di mana gitu loh Pak. Nah, dia ini kan bandar narkoba yang besar. Mungkin secara kategori pemulihan, ya mungkin butuh dipulihkan juga gitu loh, karena kategori ini. Tapi di satu sisi, Pak, yang membuat dia kuat di negara itu adalah dia quote-unquote sangat menjadi berkat untuk negara tersebut. Jadi daerah kumuh dibangun, ya uang hasil penjualannya juga disumbangkan kemana-mana gitu. Apakah yang kasus seperti ini kategori kalau orang ini sebenarnya belum dipulihkan, tapi kategorinya sudah menjadi berkat, Pak? Susah nih pertanyaannya nih. Iya, sebenarnya paketan sih ya, nggak bisa dilepas satu ya. Kayak misalkan kayak Sakyus tadi tuh, bayangkan dia pun udah ngumpulin duit banyak, dia dengan enteng tanpa mikir untung rugi, Tuhan separuh kuberikan. Masih ada lagi dia bilang Tuhan 4 kali kuberikan bagi orang yang sudah kuperas. Itu kan dampak yang begitu dahsyat ketika dia sudah dipulihkan. Jadi feeling saya sih jangan-jangan orang itu sudah dipulihkan dulu baru dia jadi berkat.
Jadi kan nggak semata-mata dia jadi Robin Hood. Ya. Oke, siap. Thank you, Pak Cipto. Jadi sebenarnya paketan ya, bagaimana benar-benar menjadi berkat untuk orang-orang, pasti kita harus memulai dari diri kita yang dipulihkan dengan mencari Tuhan, dan pastinya support antar keluarga ini sangat penting banget ya. Betul, betul. Jadi kita nggak jalan sendiri. Oke, kita ada masuk lagi dari Pak David. Pak David, Om David Surtandi, boleh kalau mau unmute langsung bertanya dengan bersuara, boleh banget loh Om. Om David gimana? Terima kasih Pak Ivan. Siap. Silakan Pak. Ini kan kita kan mesti jadi saluran berkat Tuhan gitu kan. Kadang-kadang apakah kita perlu merasa diberkati terlebih dahulu baru menjadi berkat gitu kan. Nah, kadang-kadang orang merasa nggak diberkati jadi dia nggak wajib memberkati juga gitu kan. Pertanyaannya kadang-kadang orang apakah merasa perlu diberkati baru mau memberkati gitu kan. Nah, kita kan harus menjadi saluran berkat. Iya. Iya. Thank you Om David, silakan Pak. Ya, betul Pak David. Jadi jangan kita berpikir, kadang-kadang kita suka minta hasil dulu, tapi kita nggak mau melalui proses gitu. Padahal untuk melalui proses itu jadi berkat itu kan tadi 3 poin tadi tuh. 3 poin bagaimana kita, mohon izin share ya. Silakan Pak. Nah ini nih Pak David nih. Ini nggak bisa kita langsung mau menjadi berkat kalau kita tidak mengalami berkat dulu nih. Untuk bisa mengalami berkat ini kan kita harus ada proses nih. Jadi panjang. Nah, oleh karena itu memang kita perlu melakukan introspeksi diri nih. Bahwa memang kita ada luka. Nggak mungkin kita bisa memberkati menjadi berkat kalau kita tidak mengalami bahwa ketika kita sembuh dari luka, itu adalah berkat yang istimewa. Dan berkat itu kan bukan hanya dalam bentuk materi. Berkat itu bisa dalam bentuk banyak hal. Ketika kita boleh bisa kuat pada saat kita sedang terpuruk gitu ya. Pada saat kita masih bisa mau membaca kitab ketika kita sedang mengalami kedukaan. Kita masih bisa memuji Tuhan di gereja pada saat kita tengah-tengah dalam keadaan sibuk gitu. Jadi sebenarnya sangat luas sekali. Cuma poin-poin ini memang harus dilalui dulu, sehingga akhirnya kita istilahnya Pendeta Cordel itu kita bisa melihat pelangi, gitu ya. Dan karena kita melihat pelangi itu indah, kita bisa ceritakan, gitu ya, kepada orang lain, sehingga orang itu pun mengalami berkat yang sama seperti kita. Begitu. Lanjut Pak Cipto. Jadi memang kita kan bisa jadi berkat nggak nunggu luka dulu kan? Betul, jangan nunggu luka dulu. Kalau boleh jangan nunggu luka, betul Pak. Nggak nunggu dipulihkan juga, jangan nunggu apa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya memang wajib diberkati karena kita sudah mendapat keselamatan misalnya. Itu kan? paling dasar. Ya, betul, Pak. Karena mendapat keselamatan ya kita sebenarnya mendapat berkat yang banyak. Jadi jangan nunggu berasa diberkati, nunggu punya uang dulu, punya apa, tapi kita memang ya berikanlah sesuatu yang kita bisa berikan. Jadi banyak-banyak jadi berkat bagi orang lain. Tanpa ada sesuatu di belakangnya berkat dulu gitu kan. Iya, saya setuju. Pak Cipto, terima kasih Pak. Lanjut. Thank you Om David. Thank you Ivan. Oke, kita buka satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Cipto ya, kalau ada ya. Boleh, yang mau bertanya? Apakah masih ada? Kalau ada boleh langsung unmute. Jadi langsung boleh sharing ya, Pak. Aku baru ingat tuh tadi Pak David ngomong, saya baru ingat tuh. Oke, boleh Bu. Saya pernah baca buku, jadi ini seorang penulis ini, dia dulu mantan homo, mantan gay begitu. Jadi dia itu kecewa sama Tuhan gitu kan, dia jadi homo. Terus kemudian suatu ketika pasangan homonya itu sakit, kena HIV, ya pasangannya atau temannya saya lupa dia, temannya kena HIV. Nah dia tuh menyadari bahwa komunitas homo-gaynya itu nggak ada satupun yang nongol di rumah sakit untuk menemani dia, nemenin temannya yang HIV, yang kritis itu.
Yang ada itu adalah kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya itu nggak banyak ngomong sama dia, yang nggak pernah ya ngomelin lah, ceramahin tuh nggak. Cuman dia tahu orang tuanya itu, khususnya mamanya itu suka berdoa untuk dia. Jadi mama sama bapaknya itu cuman doain aja. Nah, waktu temannya dia itu sakit kritis HIV di rumah sakit, orang tuanya itu begitu dikabarin, ini teman saya ada yang HIV, saya harus di rumah sakit nungguin dia. Itu orang tuanya nyamperin ke rumah sakit. Nyamperin, nggak ngomong, nggak membahas makanya gini, nggak ngomel, ya cuma diajak ngomong begitu, itu membuat turning point dia. Jadi dia berpikir bahwa ternyata komunitas homo gay yang dia yang diagungkan itu ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Mereka itu nggak menolong dia gitu kan, nggak ada dalam keadaan duka. Yang ada itu ternyata orang tuanya tuh yang selalu mendoakan dia. Itu menjadi turning point-nya dia untuk balik, dia bertobat, keluar, nggak jadi homo dan gay lagi. Itu sih. Jadi mungkin kita itu ya Pak Cipto ya maksudnya ya. Jadi kita kalau ini ya tinggal didoain aja ya Pak ya. Nggak bisa juga sih main doa, emang langsung kayak sulap, Bu. Nah, tapi kan perhatian itu ya Pak ya, lewat perhatian begitu aja. Mungkin cukup kali Pak ya, kehangatan itu dia rasakan ya Pak ya. Salut kalau cerita yang tadi Bu Lucia bilang, saya angkat topi buat orang tua yang bisa menerima keberadaan anak. Karena tidak semua orang tua bisa menerima keberadaan anaknya, tidak bisa menerima kerapuan anaknya, apalagi kalau anaknya adalah LGBT. Ya, saya pernah, Bapak Ibu mungkin saya sudah pernah sharing atau belum, anak saya Ken itu kan pernah praktek, jadi ditempatkan, saya lupa nama lembaganya apa, tapi itu masuk kelompok LGBT. Jadi kebanyakan adalah orang-orang gay. Nah, suatu ketika pada saat dia pulang gitu ya, masuk kamar kerja, lalu dia tanya ke saya dengan serius. Saya tahu bahwa dia memang sedang praktek di lembaga itu. Si Ken tanya, Papa, kalau aku gay, Papa masih mau terima aku nggak? Terus saya mencoba menjawab dengan berdiplomasi, ajak muter gitu ya. Maksudnya apa? Kamu kan pelayanan Papa jangan muter-muter. Papa sebagai pendeta, Papa bisa nggak terima aku kalau aku gay? Ya kan Papa mesti konfirmasi dulu, kamu gay-nya kenapa gitu, pembelaan diri dulu sih. Lama sekali sampai akhirnya Ken tanya lagi, Papa aku nggak mau diajak muter. Aku mau tanya, kalau aku gay, Papa masih mau terima aku nggak? Papa masih cinta aku nggak? Dengan berat aku katakan, ya Ken, Papa terima kamu apa adanya. Saat itu Ken kerangkulan saya. Saya nangis, dia juga nangis. Papa terima kasih buat cinta yang Papa boleh ajarkan ke aku. Berarti Papa menerima aku bukan hanya kelebihan, tapi kekurangan aku. Terus aku tanya, jadi kamu gay bukan Ken? Ya enggak lah. Harus ada pertanyaan penutup itu ya Pak ya? Iya. Konfirmasi. Terus saya bilang, aduh puji Tuhan. Ya, artinya bahwa memang nggak gampang Bu Lucy untuk menerima keberadaan anak, dan saya pikir itulah si orang tua itu sudah bisa, yang paling penting yang tadi Pak David sampaikan, berkat yang paling utama ada keselamatan. Keselamatan itu yang dia alami dan nikmati dan jadi penguat buat dia bahwa one day anaknya bisa balik, anaknya bisa dipulihkan. Dan tidak perlu dengan berbicara, tetapi ya dengan tindakan hadir. Dan ternyata itu kan membuka membuka pola pikir anaknya bahwa orang tuanya mengasihi dia, menerima dia. Dan itu berkat istimewa, role model. Nah itu istilah Pak Hengki, role model. Ya. Siap. Oke. Thank you Pak Cipto. Thank you Bu Lucy sharingnya. Jadi ini momen yang benar-benar aku percaya ya, bagaimana kita keluarga besar GKI Puri Indah ini dikumpulkan di bulan keluarga dengan tema seperti ini, dipulihkan untuk jadi berkat. Kita sama-sama percaya kalau setiap kita tuh dipanggil Tuhan untuk jadi berkat. Tapi prosesnya kita harus lewati sama-sama, proses pemulihan di dalam Tuhan.
Dan kita sama-sama belajar hari ini kalau keluarga itu adalah salah satu alat yang Tuhan siapkan juga dalam proses pemulihan itu. Perannya sangat besar. Dimulai dari mendoakan, mensupport, selalu ada, dan sampai kita melakukan tindakan untuk terus mendampingi. Gitu. Oke, thank you Pak Cipto sharing-nya. Thank you juga buat teman-teman, saudara-saudara yang udah bertanya dan merenungkan ini sama-sama. Pastinya kita mau merenungkan juga kalau proses pemulihan itu perlu Tuhan di dalamnya. Untuk itu kita mau dipimpin oleh Komisi Remaja yang akan memimpin sebuah lagu yang berjudul Kami Perlu Kau Tuhan.
Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu semua masih semangat? Masih dong ya? Weh, boleh kita lambaikan tangan lagi, tunjukkan kalau kita masih semangat. Ini kita nggak punya alasan untuk nggak semangat, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena saya akan memanggil partner in crime saya, Bu Pirna, karena kita akan bagi-bagi hadiah lagi, Bu Pirna, betul? Halo Bu Pirna, boleh unmute dulu. Iya. Iya, oke Kak Ivan. Bu Pirna, Kita jadi akan kita akan mulai main ya, game Kak, ya. ya? Nah, kita bocorin dulu mungkin hadiahnya apa nih yang kita perebutkan nih. Iya, sip. Jadi Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan mencoba games online. Nah, games online ini biasanya nih dipakai anak-anak sekolah minggu atau anak-anak sekolah, dan mereka cukup senang dengan games ini gitu ya. Saya sendiri pun senang juga memainkannya. Dan ketika saya coba di rekan-rekan panitia juga, rekan-rekan juga senang juga gitu ya. Oh ya, Nah, jiwa muda nih Bu ya. Oh, betul. Mungkin karena kita ini ya, para orang tua yang kebanyakan hadir di sini, mungkin kita agak kurang familiar, maka nanti saya akan tunjukkan video tutorialnya gitu ya. Nah, saya berharap semua kita yang hadir di sini bisa join. Tapi memang ada kelemahannya Kak, games ini. Memang kalau internet kita agak kurang lancar gitu ya, memang dia agak lama gitu. Nah, tapi jangan khawatir, karena apa? Karena kita hadiahnya gede banget, Kak. Nah, ini yang saya Itu Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Wow. Jadi masing-masing dapat Rp100.000 gitu. Dan pemenangnya itu juara 1, 2, 3 yang nanti akan muncul di podium. Jadi nanti itu di layarnya akan ada podiumnya, Kak. Otomatis gitu. ya Bu ya, yang juara ya? Bener, otomatis gitu. Jadi bukan saya nih Kak yang nilai, tapi betul-betul komputernya gitu ya. Jadi apakah Bapak Ibu sudah siap? Semua panitia boleh, Pak Cipto juga boleh ikut, kecuali saya nggak bisa ikut karena saya jadi gawang di sini. Oke, apa aja Bu yang perlu disiapkan? Handphonenya? Yang perlu disiapkan hanya layar, laptop dan gadget yang kita pakai saat Zoom saat ini gitu ya. Kalau misalnya punya gadget lain boleh dipakai asal ada linknya, atau kalau punya aplikasi Nearpod-nya boleh silakan langsung ketik kodenya gitu. Saya tunjukkan dulu tutorialnya ya Kak Ivan. Boleh Bu. Gampang banget kok tutorialnya ya. Oke, jadi kita akan sama-sama main game, dan game yang ini akan memperebutkan voucher ya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Ulang ya. Nah, caranya seperti itu tadi, Kak. Jadi nanti saya akan berikan link di chat box. Bapak Ibu silakan langsung klik linknya, kemudian ikuti petunjuknya, ketik nama, kemudian pilih karakter, lalu ketik join gitu ya. Oke. Soalnya ada 10. Kalau Bapak Ibu ikut dari talkshow pertama sampai talkshow keempat ini, saya yakin semua bisa. Tinggal kecepatan internet kita aja nih yang menentukan. Dan jari ya Bu ya? Kecepatan Benar, jari. dan jari. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah klik nih Kak Ivan. Betul. Oke, baik. Apakah Bapak Ibu semua sudah siap? Nah, itu ada Vide tuh. Vide bisa bantu maminya nih. Wah, bisa borong hadiah nih Bu Risma. Saya mulai ya Kak Ivan ya. Kak Ivan juga boleh loh ikut. Siap, saya pasti ikut. Nah, ini saya copy link, saya taruh di chat box. Tadi kodenya apa ya Bu? Yang tertera? Nah, ini silakan di chat box tuh Kak. Ya. Oke.
Tinggal diklik aja Bapak Ibu link yang ada di chat box, nanti Benar. langsung auto masuk. Betul. Kita mau klaim di sini aja deh. Oke. Nah, silakan saya menunggu siapa aja nih yang udah masuk nih. Di layar Bapak Ibu nih kelihatan ya ada tenda-tenda, kemudian ada ini ada bendera di sini nih. Kita akan nanti berlomba dari sini ke atas ini. Silakan, belum ada yang masuk nih. Lagi ngetik-ngetik kali Bu. Oh iya, lagi pilih-pilih karakter jangan-jangan nih Kak Ivan. Jadi di awal tulis nama dulu ya. Betul, tulis nama dulu. Nah, menuju pilih karakter itu akan, nah ini udah ada nih. Bu Lucy udah masuk. Ini Bu Lucy sendiri atau diwakilkan anaknya nih Bu Lucy nih? Sendiri atau ada jokinya nih, jangan-jangan Kak Ivan, Bu Lucy nih. Waduh. Ini karakternya lucu-lucu ya, ada beruang. Ya, nah udah ada Bu Risma tuh kan. Nah ini pasti Vide nih yang main nih. Ada Nathanael. Nah ini Nael juga udah masuk. Kak Ivan juga udah masuk. Karakternya Pak Richard, Bu Yanti, Bu Hedi. Nah kok Kak Ivan ini ya janjian ya sama Bu Hedi nih. Karakternya sama nih. Waduh. Bu Berarti aku Desi. beneran Dike ya. Benar. Tatami, ada Pak Yuli nih, udah masuk juga. Waduh seru banget nih Kak, kalau rame-rame nih aku seneng nih. Benar. Ngeliatnya. Kalau ada yang kira-kira ada kendala apa boleh ditanyakan langsung ya. Jadi kita bisa bantu langsung. Boleh. Kita akan tunggu, biasanya sih kendalanya ini aja Kak. Kadang-kadang internetnya itu muter gitu. Iya. Kak Angel. Pak Agus juga udah masuk. Bu Ade mana nih? Kita tunggu Bu Ade nih. Iya loh, tadi aku lihat ada Om Tono nih panutanku. Waduh, Om Tono lagi persiapan nih kayak stretching-stretching dulu nih. Ada kita tunggu nih. Sudah ada 12 orang. Wah, masuk lagi Pak David. Ayo. Ini Pak Andrew Kurnia, kita tunggu nih. Saya butuh kompetitor nih Pak Andrew Kurnia. Pak Mart juga sudah masuk. Ini kayaknya yang kembar-kembar 3 nih bisa kita kasih payung kali ya Kak Ivan ya. Oh bisa ya? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Ini ada yang kembar 4 nih, karakter Bu Valen, Bu Lucy, Pak Agus sama Bu Yanti nih, kembar 4 malah. Loh, ada kembar 5 nih, ada kakak nih. Oh, halo kakak. Atau Pak Hengki nih, Pak Hengki. Masuk Pak Masih Hengki. 16, ditunggu lagi. Ayo Angel Bapak nih. Ibu, demi 300.000 rupiah untuk 3 orang pemenang nih. Banyak banget. Angelia, ayo udah masuk belum nih? Lucu banget. Oh udah. Pak Hengki, ayo masuk Pak Hengki. Jeffrey dong, ayo dong Pak Jeff. Hengki belum masuk nih. Ayo yang lain ditunggu. Jeffrey nih, kita tunggu juga Jeffrey. Jeffrey. Pak Hengki, satu keluarga sudah ya Pak? Siap bertanding ya Pak? Iya nih habis layarnya. Pak Hengki tadi baru ada Nail sama Bu Silvi kayaknya. Josia belum nih, Josia sama Pak Hengki. Satu Masih keluarga 17? boleh, Pak? Bertanding Pak. Boleh. Apa strategi Wah, paling membantu kalau nih satu mereka keluarga, kalau satu keluarga menang semua ini diborong Kak Ivan. nih? Wah lumayan itu Bu. Lumayan itu, bisa belanja loh. 300 Pak Hengki, pas. Benar. Jadi kalau misalkan ini Bapak Nah Ibu, ini Pak Ronald udah datang. kesempatan nih, ajak keluarganya untuk join juga. Meskipun di Zoom mungkin nggak nongol, masukin aja dulu ke handphonenya juga. Karena lumayan kalau satu keluarga menang ya. Bener. Bener Kak. Podium 1, 2, 3 hadiahnya sama loh Kak Ivan. Iya, Wah ini total bener-bener baik banget ini panitianya nih. Masih 18 orang. Kita masih tunggu ya, karena mainnya ini cepet banget kok Bapak Ibu permainannya. Makanya kita tunggu nih teman-teman kita, mungkin ada kendala jaringan. Siap. Ini udah siap nih wajah-wajah ceria dari karakter-karakter ini yang Bu sudah Berna. siap bermain. Ya, Kalau aku boleh nanya nih Bu, ini kan kita belanja untuk di Gerai GKI ya, vouchernya Bu ya. betul Kak. Nah, di Gerai GKI ini ada apa aja Bu yang dijual?
ada jualan apa gitu. Wah, Kita dapat setahu gambaran. saya ini yang saya tahu ada salad, ada makanan-makanan. Nah, yang lebih tahunya itu sebenarnya Pak Hengki sama Oh iya, Pak Pak Hengki. Andre. Gimana Pak Hengki? Kita boleh dapat kisi-kisi nggak? Kira-kira jemaat siapa aja nih yang menjual apa aja gitu di Gerai GKI? Boleh di unmute Pak, unmute Pak. Belum. Masih di mute Pak Hengki? Ya. Ya, semua lengkap di Gerai GKI, macam-macam. Ada minuman kesehatan, ada makanan, ada pagi, ada apa, buah-buahan, ada juga yang jual properti, ada juga. Jadi ya lengkap banget gitu. Dan semua itu Kue-kue dari jemaat kering kita juga ya? ada ya Pak Hengki? Ada kue-kue kering. Wow. Wah, Pak Andre udah masuk nih. Masih 19. Oh, Pak Denny. Wah, Pak Denny dan Bu Valen nih bisa Iya. kerjasama. Jadi Partnernya sebelah-sebelahan lagi ya? Gimana begitu Pak Hengki? dapat Pak Ipan malam ini, Senin langsung bisa dibelanjain tuh vouchernya tuh. Oh langsung ya? Langsung. Langsung Senin nih. Wah, Mantap keren nih. Ada Nael, Bu Silvi, Josia. Wah, ini siapa nih? Keluarga siapa nih yang akan memborong ini nanti? Tunggu, aku kayaknya pengen nanya, papi mami aku ini udah masuk belum nih? Bu Valen dan Pak Denny, ayo Eltannya diikutkan, Bu. Mana genset mana? Wush, nantangin. Baru 21. Apakah kita akan mulai atau menunggu beberapa? Mungkin 1 menit terakhir kali Bu ya? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang lain masih on proses? Ada yang on proses? Kita masih 21 orang nih. Nah Pak Iwan Prayogi nih. Oh iya, Bapak. Pak Iwan belum masuk nih. Om David udah ya? Atau belum? Udah. Pak David sudah. Bu Silvi, ini Pak Tante Richard. Hera. Nah, ini Pak David nih. Ini Pak David. Oke. Pak Denny, Bu Risma, Pak Martin, Bu Desi? Kakak. Udah ya Bu Desi? Bu Desi ya? sudah. Bu Waduh, Desi kalau belum, sudah. saya todong nih Bu Desi. Bu Desi ini komplotannya dikeluarkan Bu Desi. Biar kompetisi makin berat ini. Kak Ivan, ini kayaknya jadi ini ya Kak ya, games keluarga bener-bener ya Kak ya? Games keluarga, karena ini memang lumayan sekali Bu, kalau keluarga yang menang Bu. Jomblo. Aduh, Karena Bu kita Desi. ini ya Kak ya, lagi pandemi ya, jadi games keluarganya pindah ke Nearpot ini aja Kak. Ada 22 nih sekarang. Siapa ya yang baru join ya? Wah, tadi siapa nih yang baru join ini? Sudah 22. Oke, gimana Bu Birna? Oke, apakah kita mulai Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang masih on proses misalnya boleh bersuara sehingga kita bisa tunggu. Kalau misalnya tidak ada lagi, kita akan mulai. Apakah masih ada yang harus ditunggu? Hening Kak Ivan, berarti nggak ada ya? Lanjut. Lanjut. Ini konsentrasi Bu, mereka udah begini semua depan handphone Bu. Siapkan tangan di atas tombol, kita akan mulai. Oke, saya siap nih. 3, 2, 1. Tema bulan keluarga tahun 2021 ya. Nah, udah start semua nih di sini. Wah, siapa nih yang mau mimpin nih? Kakak. Wah, kakak nomor 1. Larinya kenceng banget kakak. Oke, soal nomor 2. Wah ini Heidi nih, Heidi Kabul. Siap-siap. Wah, nomor 2. Wah, Jeffrey pemimpin. Waduh, Jeffrey. Aduh. Diam-diam menghanyutkan nih. Dia menghanyutkan nih. Ayo Akang Stefanus. Wah, Pak Hendra itu di posisi ketiga nih. Ayo kakak, jangan mau disusul kakak, susul balik. Wah, Bu Hedi. Waduh, seru banget nih. Ganti-gantian ini yang ada di podium nih. Kompetitif ya, Heidi ya. Kompetitif nih.
Nah, siapa nih? Jangan sampai salah pilih nih. Nah, sulit ini pertanyaannya nih. Ada yang Pertanyaan teriak, keempat. berarti ada yang salah tuh, Kak. Bu Lucia. Tangannya. Wah, Jeffrey kembali memimpin. Wah, Tatami masuk ke podium nih. Jangan sampai turun ya. Wah, kemana nih yang ikut tanggal 20 pasti bisa nih. Saya melihat nama saya di nomor 4 nih. Nomor 3 siap-siap kesalip nih, nomor 3 ya. Aduh, salah lagi. Oke, Pak Denny. Denny, sedikit lagi Pak Denny. Nah, ini lomba yang kita akan umumkan nih di sini nih. Wah, Jeffrey tetap memimpin. Ayo jangan mau kalah nih sama Jeffrey. Wah, Kak Angel menduduki posisi ketiga. Keren banget. Nah, ini ada orangnya nih. Ayo Kasih Jeffrey. tahu semua nih. Jangan. Ini seru nih. Ketua Panitia Bulan Keluarga. Masih ada yang berpikir. Siapa ya ketuanya nih? 100.000 demi 100. Wah. Ayo. Wah, Pak Andre langsung naik ke posisi. Ada Jeffrey, Denny, Pak Andre, Wah, dan Pak Denny. Yanti ya. Pak Denny naik lagi nih, Pak Denny. Ini juara 1 ya, siapa ya nomor 1 ya? Jeffrey. Jeffrey, masih Jeffrey. Ini politikus nih Pak Denny. curang ya. Nah, hari ini nih masih fresh, masih keren. Nggak masuk Cepet banget Jeffrey. Doing. Ngehead kali dia. Di gereja kayaknya ternyata bagus ini di gereja nih. Iya nih. Soal terakhir. Nah, Kak Ivan bantu ya, Kak, juaranya. Oke. Nah, kita udah dapet nih kayaknya. Aduh, Pak Andre jangan sampai kegeser ya, Pak. Heidi di mana namamu Heidi? Wah, oh iya, Bu Hedi udah di mana? Raya. Nah, ini dia juara 3. Jeffrey, Pak Denny, dan Pak Andre. Yeay. Oke. Berarti selamat untuk Jeffrey, Pak Denny, dan Pak Andrea ya. Andrea Stefano. Nah, posisi yang lain nih. Siapa aja nih? Posisi 4, Kakak, 5, Bu Yanti, 6, Bu Desi. Paling bucit siapa nih? Paling bucit Agus. Ulang. Lagi. Waduh, ada yang nggak terima. Padahal mudah sekali ya Kak Iman ya. Benar. Itu intinya benar ya Bu ya, kalau kita ikutin rangkaian acara Bulan Keluarga pasti akan tahu semua jawabannya ya. Benar, seru ya gamesnya ya. Mau lagi nggak Bapak Ibu gamesnya? Mau. Waduh, ada yang naik darah Bu Desi nih ya. Di Keluarga tahun depan. Tadi aku ngelihat Pak Agus paling bawah, kayak Pak Agus mengalah nih ya. Kayaknya segitu Kak, kayaknya gitu. Rendah hati sekali Pak Agus ini. Saya error tadi 1 sampai 5 sampai pertanyaan ke-6 baru keluar. Jadi 1 nggak bisa jawab. Kirain Pak Ketua mengalah ya. Enggak sih, ngotot juga sebetulnya. Dana teknis. Oke. Jadi selamat untuk Bro Jeffrey ya tadi ya. Dan Pak Denny sama satu lagi siapa tadi? Sama hadiahnya. Jeffrey, Pak Denny, dan Pak Andrea Stefanus. Pak Andrea Stefanus. Jadi masing-masing mendapatkan voucher senilai Rp100.000 dari untuk Gerai berbelanja GKI. Iya. di Gerai GKI. Nah, Sampai hadiah ke-7 dong. Oh, aduh, hadiah ke-7.
Wah, pasti Pak Ronald nomor 7 nih kayaknya nih. Iya. Jadi Pak Ronald hebat nih. Kalau boleh begitu saya mau request sampai ke 13 aja Om sekalian Om. KKN. Seru ya, dari semalam nih seru terus nih. Oke, siap Bu Pirna. Berarti nanti hadiahnya gimana? Langsung panitia Hadiahnya ya? langsung menghubungi panitia ya, Kak. Oke, siap. Bu Silakan dilanjut Kak Ivan. Oke, thank you. Nah, abis ini saya mau mengundang Akang Stefanus, Penatua Andrea untuk mengumumkan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu juga, karena di bulan keluarga ini kan kita punya banyak games, banyak hadiah TTS, dan juga ada foto keluarga ya. Aku sempat lihat itu, kreatif-kreatif sekali, keluarga GKI Puri Indah. Dan kita akan diumumkan oleh Penatua Andrea, tapi mungkin sebelumnya, Bu Pirna, kita mau foto bersama dulu atau pengumuman dulu? Foto bersama dulu aja kali. Foto bersama ya. Benar. Oke. Foto bersama supaya kita ini sambil kita lihat wajah deg-degannya gitu ya Kak. Nah. Wah, Bu Hera udah berbunga-bunga nih Bu Hera nih. Kayaknya ada kode-kode tertentu nih Bu Hera. Firasat menang ya. Iya, kayaknya nih udah ada firasat menang nih. Baik Bapak Ibu, saya akan ambil gambar. Mohon maaf agak lama nih laptop saya, jadi kita mulai dari layar pertama. Silakan berikan senyum termanis. Oke, Bu Pirna mungkin kita kasih beberapa detik lagi untuk yang belum nyalakan ini ya, Bu. Kameranya. Oke. Yuk, boleh, yang belum nyalakan kamera, Bapak Ibu. Aduh, puji Tuhan. Kangen loh ya bisa ngelihat Bapak Ibu lagi. Moga-moga benar-benar ini segera ketemu lagi nih di gereja. Iya, silakan Bapak Ibu yang masih belum menyalakan. Nah, ini udah mulai banyak nih. Ada Pak Andri udah mulai. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Layar pertama. Senyumnya boleh, gayanya juga boleh. Boleh kasih reaction juga nih Kak Ivan. Reaction ya? Aku mau kasih. Boleh. Layar kedua kita akan mulai. Iya. Aman Bu Pirna? Udah. Oke. Thank you Kak Ivan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman nih. Untuk Kok saya jadi deg-degan ya Kak Ivan ya? Ibu ada ikut lomba Bu Pirna? Ya ada ikut lomba? Ikut sih, cuma nggak menang. Lomba apa? Lomba foto. Oh, lomba foto. Oke, supaya kita tahu secara resmi siapakah yang menang, kita mau undang Akang Stefanus, Penatua Andrea. Silakan, Pak Bro. Ya, makasih Van. Yes. Oke. Bapak Ibu, nggak sabar ya, kita sudah 2 minggu nih kita minta netizen ya, istilahnya netizen ya, untuk nge-like foto-foto dan juga pembaca warta setia untuk boleh ngisi TTS ya. Malam hari ini pengumumannya untuk semua lomba-lomba itu. Yang pertama saya mau umumkan ini, pengisi TTS setia. Setiap warta jemaat diedarkan melalui grup WhatsApp, ya diminta untuk mengisi dan mengirim jawaban ke panitia. Untuk TTS yang terakhir, yang keempat, itu dimenangkan oleh Ibu Hera. Yeay, Ibu Hera. Selamat. Terima kasih Andre, terima kasih semuanya. Ya, selamat ya. Selamat Ibu Hera. Jangan lupa ya, mampir ke gerai Ibu Hera ya. Ya, ini betul-betul dari Pak Nugroho, lalu ke Femi, ke Ibu Hera. Ya, berarti setia nih baca warta nih. Benar-benar lomba keluarga ya Pak Andre ya. Ya, saya ingatkan kalau ada yang ngirim warta jangan disia-siakan, dibaca, itu ada gunanya juga sih. Selain menambah ilmu. Cuman yang pertama saya kasih ke Bu Ana aja Andre. Iya. Luar biasa. Oke, selamat Bu Hera. Makasih. Yang kedua nih, yang kedua ini yang biasa suka main sosmed ya. Oke. Bapak Ibu yang suka main sosmed, terutama Instagram, kita mengadakan lomba foto. Di sini ada Kasih banyak Pendeta Cipta menang.
Ayo, udah ditodong Pak Cipto loh. Halo. Ada 13 peserta yang ikut, yang sudah mengirimkan foto ke panitia. Nah, kita mau tahu nih siapa aja yang 3 peserta yang beruntung. Iya. Ini masing-masing mendapatkan voucher belanja di gerai 100.000. Jadi ada 3 orang, nilai vouchernya 300.000. Oke. Untuk bisa belanja di gerai GKI. Kira-kira Bapak Ibu tahu kan nih ya siapa yang mendapatkan like terbanyak? Ini sih dari muka-mukanya, Kang. Muka-muka kemenangan terpancar sih, Kang, kayaknya.